nggak boleh baper ya. Iya, Nggak siapa yang nggak baper, mau gitu kan. Ingat ini konten buat 21 plus. Gila, akhirnya setelah sekian purnama, gue bikin podcast lagi dan kali ini gue bareng sama Pak Del. Gimana Del? Udah pernah diselingkuhin berapa kali? Gila lu nanya ya. Ya kan sekarang lagi zaman perselingkuhan gitu. Gue pengen tahu sih dari teman-teman gue sendiri gitu. Pernah diselingkuhin berapa kali? Agak kontroversial. Karena gue bukan diselingkuhin. Gue dijadiin selingkuhan. Oh my god. Jadi ini kayak plot twist banget. Iya. Gimana tuh ceritanya? Kalau boleh sharing nih. Jadi kan gue ketemu partner gue tuh di dating app lah. Kita dekat. Gue sempat di ghosting dulu. Berapa hari. Terus tiba-tiba dia muncul lagi. Dan kalimat pertamanya tuh yang bilang, maaf ya pacar aku ke Jakarta, kita lagi nyiapin pernikahan. Terus kayak itu ya gue speechless dong. Gue taken aback. Terus kayak gue kayak, jadi sampai gue dijadiin selingkuhan. Tapi dari mungkin pasti lu udah ngerasa kayak gue udah vibing banget ya sama dia orang, terus tiba-tiba digituin. Udah vibing, lu bayangin kayak kita tuh udah nyambung segala macem, tiba-tiba jebret dia ngomong gitu ke gue. Wah di situ gue kayak bener-bener berapa kali kan ngomong di situ gue kayak, iya gue ditipu, iya gue ngerasa dibohongin, iya. Terus maksudnya kayak, ya gue nggak pernah ya, amit-amit ya gue diselingkuhin amit-amit gitu ya, selingkuh juga gue nggak pernah gitu. Cuman yang bikin gue gak habis pikir adalah di situ lo tahu lo mau nikah, lo udah punya pacar, lo masih main dating apps. Tapi lu pernah denger nggak sih katanya kalau orang mau nikah itu godaan makin banyak. Kayak di satu sisi tuh bisa jadi si orang ini, si A ini yang disebut, mungkin dia tuh ngerasa kayak gue nggak yakin ya dengan hubungan yang akan gue jalanin ini, terus dia nyari orang lain gitu. Nah itu tuh your business buat diselesaikan secara berdua. Menurut gua dalam posisi apapun orang ketiga ataupun lo nyari pelampiasan, nyari penyelesaian masalah di luar hubungan lo itu tuh salah. Iya sih, gua setuju. Ya bener sih, lebih baik kalau lu pada akhirnya nyakitin orang jangan pernah memulai. Iya, dan iya kalau lo masih mau main-main, ngapain lo mau nikah sama dia, anjir. Maksud gue gini loh, gue di situ ya udah gue yang mundur kayak gitu, gue yang mundur dan di situ posisinya. Karena kalau lu lanjut lu salah banget. Iya, gue salah pertama. Karena itu ya gimana ya? Iya, jadi posisi gue kejepit. Kejepit banget. Dan emang lu harus mundur. Iya. Tapi kalau misalnya lu maju lu kebangetan. Iya, dan gue mundurnya gini, gue mikirnya kayak gue juga punya keluarga lah kayak gitu. Maksudnya kayak gue bayangin kalau misalkan keluarga gue, saudara gue di posisi itu, anjing sakit banget lah, gak enak banget. Kita aja tuh kalau misalnya dengar contoh ya kasus-kasus yang banyak kayak lagi pacaran atau misalnya dia udah menikah terus dia punya simpanan aja tuh atau dia punya selingkuhan lagi tuh sama lah ya. Kita tuh panas diri, apalagi mau nikah. Lu mau seriusin orang nih, tapi lu mencari orang lain. Iya, makanya di situ kayak gue mundur karena ya gue tadi memposisikan diri di situ dan gue memilih kayak gue sampai ngomong gini, kalau misalnya pacar kamu tahu, iya, calon lu tahu gitu ya, ya mau gimana, nama gue rusak, image gue rusak, nama lu juga rusak. Masalahnya kayak ini nikah lo bro, bukan masalah pacaran yang baru berapa bulan terus lo selingkuh. Nikah tuh kan seumur hidup. Iya, oke, pas pacaran lo selingkuh, oke, it's a story. Tapi pas lo mau nikah lo selingkuh, it's a whole another story. Iya bener banget lagi, parah banget lagi. Iyalah. Tapi respon dia pas lu kayak gitu, keputusan lu, apakah dia bisa berpikir dengan jernih? Gue nggak tahu sih pola pikir orang kayak gitu ya. Ya gue juga nggak tahu posisi dia seperti itu. Tapi dan dia juga pertama dia nggak ngejelasin kayak baseline kayak gak ada story yang buat nge-backup kelakuan itu nggak ada. Dan gue nggak mau menjustifikasi, gue nggak mau menjelaskan kayak gak apa-apa selingkuh gini-gini kalau misalkan pacarnya gini-gini atau calon istri atau calon suami lo kayak gimana. Cuma menurut gue ya sepaket tadi gitu loh, lu kalau misalkan mau nikah, lu terima baik buruknya gitu loh. Dan lo jangan pernah memulai hubungan dan jangan pernah memulai hubungan kalau misalkan in the end di prosesnya lu mau ngerubah orang itu nggak bakal bisa. Bener, kan banyak banget, nggak usah lah ya orang mau nikah, orang yang lagi pacaran aja tuh banyak banget yang kayak oh dia orang kayak gini, antar kalau sama gue dia bisa gue pengen gue ubah. Lu pacaran Bener. kayak
ya lu pacaran, lu terima baik buruknya. Bener. Jangan lu pengen ngerubah segala macam, gak bisa gitu loh. Terus ya udah, akhirnya ya gue nggak mau tahu urusan apa. Yang penting gue stop, gue putusin lo nih gitu. Gue udah back up, mending gue yang back off, mending gue yang sakit hati gitu kan. Lu jangan ngebawa gue. Iya, jangan ngebawa gue. Ya, terus kalau emang misalkan sampai in the end lu nggak jadi gara-gara gue, wah di situ penyesalan gue seumur hidup, men. Iya benar. Karena kita nggak bayangin nih kalau misalnya tiba-tiba si calonnya ini dendam terus tiba-tiba tiba-tiba gue di-spill di TikTok. Anjing. Nggak, apalagi sekarang kan zamannya Twitter, terus tiba-tiba pernikahan gagal gara-gara itu kayak gue malas itu nggak banget. Nah, plot twistnya dia reply story. Jadi kita udah putus nih kan ceritanya. Gue udah cut off segala macam. Dia ke Bandung, gue nggak tahu dia ke Bandung tiba-tiba nge-IMS di handphone. Del lagi sibuk nggak? Itu maksudnya jam 8 pagi. Terus kayak kenapa emang? Dia ngomong lagi, temenin aku breakfast yuk. Terus kayak lu udah gue tolak mentah-mentah. Dia langsung ngajakin, langsung ngobrol. Maksudnya kayak gue udah cerita panjang lebar jujur posisi gue, apa yang gue rasain, lu masih have the audacity kayak buat ngajak breakfast. Kayak gitu. Mungkin dia ngajak breakfastnya saat itu as a friend aja kali. Iya, gue nggak mau pede ya. Maksudnya kayak gue di situ dan negative thinking lah, coy. Karena kan karena pernah ada kita punya history dan history kita bukan temen. Bener sih. We're not even friends to begin with. Gitu. Okay. Kita kenal dating apps emang intentionnya buat pacaran. Ini plot twist banget sih, kayak kalau orang kan biasanya gimana rasanya diselingkuhin, nih gue jadi selingkuhan. Iya. Makanya gue gak pernah selingkuh, gue pernah diselingkuhin, gue pernah jadi selingkuhan. Gue dijebak. Karena ya tadi posisinya, men. Ya benar-benar. Biasanya kalau orang dengan model-model yang suka kayak gitu, biasanya dia ada kayak semacam dalam hubungannya toxic relationship, dan ini tuh kalau misalnya dilanjutin bakal jadi toxic relationship gak sih? Ya jelas lah. Gila. Dan maksud gue gini, oke deh, gue mau egois. Ya gue kan sayang gini, gue lanjutin. Emang lu mau seumur hidup lo jadi simpenan? Iya, bener. Seumur hidup lo jadi nomor 2 mau? Iya bener sih. Iya kan? Iya kan? Terus kayak berharap dia akan milihin lu, padahal enggak, lu second option. Iya, lu tuh backup plan-nya dia. Lu bangga jadi backup plan-nya dia. Iya, gue setuju sih, tapi kenapa ya masih ada orang yang kayak masih berani untuk ngambil resiko itu, padahal kan harusnya lo mikir long term sih, harusnya ya. Ini mungkin kita nggak pernah tahu ketika kita di posisi orang itu bakal terjadi seperti apa gitu kan. Mungkin dia punya reason yang dia juga nggak bisa jelasnya kayak gimana. Lebih ke ini sih gue ngelihatnya, lo denger lagunya si Al Ghazali nggak sih yang Cinta Itu Buta dan Tuli? Nggak usah jadi selingkuhan deh, lu aja misalnya kayak udah tau pacar lu toxic, terus lu curhat sama temen lu putus nih, lu putus sama pacar lu curhat sama gue, pasti kan kita banyak banget nemuin temen-temen yang kayak udah dibilangin berkali-kali, gak usah balikan sama dia, tapi masih aja balikan, dan kayak jadi candu gak sih? Balik lagi, gue nasehatin sampai bibir gue berbuih, sampai suara gue habis, sampai gue capek. Kalau lu nya nggak ada kesadaran diri buat narik diri lo dari toxic relationship itu, dan kita nggak ngomongin cuman pacar ya, entah itu temenan, entah itu tempat kerja, entah itu ini gue ngomongnya general gitu ya. Emang lo sebelum lo bikin boundaries lo udah ngomong sama keluarga lo atau ke orang yang toksiknya itu, udah posisinya kayak nih, gue ngerasa gue gak nyaman gini. Bener. Terus orang itu masih stay in that way, it's time for you to leave immediately. Tapi ada beberapa orang dengan karakter yang dimana semakin toksik pasangannya, semakin cinta. Tolol. Kalian kalau tahu zodiak apa bisa komen di kolom komentar, oke? Tolol. Ya kan? Tapi ada orang yang kayak udah dikasih tahu kan, kayak, dan dia tuh, gue pernah punya temen nih. Sorry to say, bukan gue nggak support lo, tapi in that way tuh kita tahu. Jadi di poin itu lu udah tahu si pacar lu nih dia toxic, dia yang kayak kalau berantem tuh udahlah kita putus aja, tapi lu selalu kayak lu curhat ke gue. Misalnya lu nih orangnya, lu curhat ke gue dan lu selalu bilang kayak, gue ini salah gue. Ntar dia berubah kok, ntar gue tau. Gue padahal udah ngasih yang terbaik tuh, dia kayak, gue udah berulang-ulang kali tapi kayak masih aja. Gue nggak tahu apa alasan orang kayak gitu, cuman come on lah. Kalau misalnya
lu menemukan orang yang modelan kayak gitu. Misalnya itu gue, dan gue cerita, Del, gue tuh pacar gue ngajak gue putus, tapi kayak gue tau ini tuh salah gue, Del. Jadi kayak toxic positivity gak sih? Iya. Iya kan? Iya, jadi kayak maksudnya gini loh. Ketika hubungannya toxic itu bisa macam-macam ya. Yeah. Ada yang domestic violence kayak kemarin yang heboh banget tuh di Indonesia gitu Siapa kan. sih? Si Indonesia Siapa tahu sih? gitu kan. Atau misalnya apa tanggapan Lesti? Oh iya. Tanggapan Sekarang- Lesti terhadap dirinya. Ya, tapi gue ngeliat podcastnya Denny Sumargo, dia bilang kayak gini. Katanya, sebenarnya reasonnya tuh baik sih ketika dia ngajak balikan si suaminya ini. Karena apa namanya, dia nggak mau si anaknya nanti berpikir bahwa emak gue yang udah menjerumuskan bokap gue nih ke penjara. Tapi di satu sisi masyarakat tuh emang pengen mereka Gue balikin ya, Iya. point of view anaknya kan. Iya. Gimana kalau misalkan dia akhirnya pas dewasa mikir, ini emak gue tolol banget sih, kenapa nggak dicerain sekalian? Ini deh, you do that on your own child's sake, buat anak. Ya. Banyak banget sih tapi Banyak, orang dan ini bertahan. bukan cuma Lesti ya, maksudnya kadang ya, anak tuh akan jauh lebih bersyukur ketika orang tuanya pisah. kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Broken home itu bukan selamanya pisah. Gimana Orang kalau di tuanya pandangan lu? abusive, juga Oke, broken abusive, home. broken home. Oke, and then Dan abusive tuh bisa gak cuman physical abuse ya, verbal abuse juga itu tuh sakit loh. Neglectance ya, ditinggalin anaknya. Kadang jadinya tuh imbasnya tuh lebih besar, ada aftermath, ada domino effect, ada bola salju yang akhirnya menggulung jadi besar. Karena dia terlalu lama memendam. Iya, terlalu lama memendam, terlalu lama tumbuh di lingkungan yang toksik kayak Iya, gitu. Jadi pada dia akhirnya mengeneralisir. Oh, jadi backfire this juga is ke what keluarganya. it should look like in a family. Iya benar-benar. Gitu. Karena nggak selamanya broken itu adalah sesuatu yang terlihat patah. Iya. Tapi kadang sesuatu yang utuh itu juga retak di dalam. Paham gak sih? Kayak terlihat utuh di luar. Contohnya tapi gue ngerokok deh. dalamnya- Kan yang rusak paru-paru gue. Dari luar Tapi dari kelihatan luar nggak? kelihatan- Oh iya benar. Simple kan? reason. Simple Iya reason. kan? Jadi kalau emang alasan, maksudnya gini ya, dan gue bisa make sense keputusannya Lesti, selain karena anak gue ngelihat ada alasan yang lain. Yang makin gue percaya it's a right decision karena sudah ada hitam di atas putih. Karena dia bilang udah ada perjanjian kan. Gue baru tahu aja. Kita nggak tahu isi Iya, perjanjiannya iya, apa. gue karena nggak ikut Kita nggak tahu isi perjanjiannya apa, cuman it means that perjanjian itu tuh strong enough buat jadi backup plan-nya dia ketika itu terjadi lagi. Iya benar. Oh iya benar. Make Iya sense kan? sih. Make sense. Misalnya Bener, nih, make sense sih. kalau lu KDRT lagi semua harta buat gue. Ini buat gue. Oke. Gitu kan. Sekarang lu bisa apa? Dan ketika lo udah mengiyakan itu, Iya benar. ya kan? That's fine menurut gue. Oke, as long. Jadi it's okay ketika lo memutuskan sesuatu, tapi ketika lo memutuskan sesuatu, you have to have a backup plan juga. Iya benar. Gue Gitu. setuju sih. Kayak lo keluar kerja, ya lo udah punya backup plan lagi gitu. Entah itu lo kerja jadi apa, entah itu tiba-tiba lo Freelance, dapat or something. uang segepok gitu kan, dapat asupan dari siapa gitu kan, kita nggak tahu. Papa gula. Iya, papa gula, ya kan? Papa We gula. never know, we Iya. never know.